Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Pada pagi hari ini materi kita adalah kondisi alam Indonesia. Materi ini adalah perluasan atau pendalaman dari pokok bahasan letak dan luas wilayah Indonesia. Ini perluasan atau pendalaman dari letak dan luas wilayah Indonesia. Kondisi alam Indonesia. Kita lihat petanya ini. Peta dari Bagan. Ada alam Indonesia. Perhatikan. Kita lanjut anak sekalian ya. Letak posisi Indonesia dan pengaruhnya. Yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara berdasarkan letak astronomis, wilayah Indonesia dilalui oleh garis lintang atau garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat. Jadi garis khatulistiwa itu garis lintang yang membagi bumi dua sama besar. Nama lainnya ekuator atau nama garis lintangnya namanya garis lini. Ya ini. Lanjut anak sekalian ya. Pengaruh letak astronomis. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia itu dibagi menjadi 3 daerah waktu. Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Ya. Jadi secara astronomis, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu, bagian tengah, bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Kita lanjut teman sekalian. Ini. Secara astronomis Indonesia itu iklimnya tropis. Jadi secara astronomis Indonesia beriklim tropis. Cirinya ini. 1. Menerima penyinaran matahari sepanjang tahun. 2. Banyak terjadi penguapan sehingga kelembaban udaranya tinggi. 3. Memiliki curah hujan yang tinggi atau banyak. Yang keempat memiliki memiliki hutan hujan tropis yang luas dan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Itu ciri daripada iklim tropis. Kita lanjut maksudnya. Letak geografis. Letak geografis, letak suatu daerah atau negara dilihat berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Benua Asia di utara dan benua Australia di selatan, Samudra Pasifik di timur laut, dan Samudra Hindia di selatan dan barat. Lanjut Australia. Ini pengaruh dari letak geografis terhadap wilayah Indonesia. Jadi berdasarkan letak geografisnya, Indonesia itu memiliki 2 iklim. Jadi secara geografis Indonesia memiliki 2 iklim, iklim musim dan iklim laut. Lalu lintas perdagangan dan pelayaran yang cukup ramai merupakan pertemuan kebudayaan berbagai bangsa. Kita lanjut anak sekalian. Letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat berdasarkan batuan yang terdapat dalam tubuh bumi. Letak geologis Indonesia dipengaruhi oleh sistem pegunungan yang ada di dunia, seperti lingkar Pasifik, Alpen Banda, dan lingkar Australia. Teman-teman sekalian, ini pengaruhnya letak geologis. Pengaruh letak geologis bagi geografis Indonesia. Indonesia memiliki banyak gunung api, tanahnya subur. Sering terjadi gempa bumi, terutama gempa tektonik, juga vulkanik.
dan terdapat tempat-tempat yang kaya akan barang tambang seperti emas, minyak bumi, batu bara, timah, dan bauksit, dan lain-lain. Lanjut anak sekalian, ini hubungan posisi geografis dengan perubahan musim di Indonesia. Ini adalah gerak semu matahari. Ya, Indonesia itu mengalami perbedaan musim 6 bulan sekali, tiap 6 bulan sekali. Ya, ini kita lanjut anak sekalian. Akibat peredaran semu matahari, maka terjadilah peristiwa sebagai berikut. Ini peristiwanya ini. Perhatikan ya, kamu baca, enggak jelasin, kamu lihat saja itu. Ini pengaruh akibat perbedaan semu matahari terjadi peristiwa. Nih, ini perbedaannya ya, anak sekalian ya. Kita lanjut ya. Angin muson di Indonesia. Ada pertama angin muson barat. Itu bertiup 6 bulan sekali dari benua Asia menuju Australia. Ini terjadi musim hujan untuk Indonesia bulan Oktober sampai April. Kita lanjut. Angin muson timur membawa musim kemarau bagi Indonesia. Bertiupnya dari Australia menuju Asia. Musim kemarau untuk Indonesia bulan April sampai Oktober. Lanjut Australia, ini persebaran flora dan fauna Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna Indonesia. Ada faktor iklim, keadaan tanah, relief tanah, dan faktor manusia. Selanjutnya Australia. Jenis flora di Indonesia. A. Hutan hujan tropis, hutan musim, hutan bakau, stepa, dan sabana. Ini jenis flora ya. Berikutnya jenis dan persebaran fauna di Indonesia. Ini ada fauna bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Ada garis Wallace, garis yang memisahkan fauna bagian barat dengan tengah. Dan ada garis Weber, garis yang memisahkan fauna bagian tengah dan bagian timur. Ini hanya memperdalam anak sekalian. Ini perbedaan fauna asiatis dan australis, bagian barat dan bagian timur. Ini lanjut Australian. Upaya pelestarian flora dan fauna, membuat cagar alam dan membuat suaka marga satwa. Lanjut berikutnya. Berikutnya adalah tabel karakteristik flora yang ada di Indonesia. Perhatikan Australia ya. Dilihat. Kita lanjut. Jawablah, ini tugas. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada 7 tugas. Ya. Nah ini. Ada tugas. Sampai sini Australia. Materi kita PJJ pagi hari ini. Mudah-mudahan kamu memahaminya. Jangan lupa tugasnya 7 soal kamu jawab dengan baik dan benar. Sampai jumpa lagi di PJJ berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.